Kalau kita lihat ini, kita lebih detail ini Pak Kadis. Apa sih yang jadi masalah di pariwisata? Apakah satu Oke Cika, kita kembali lagi di Halo Podcast persembahan dari Diskominfo Kabupaten Kolaka. Kali ini saya yang handle jauh-jauh datang dari Makassar. Ada yang selalu menggembirakan setiap datang ke Kolaka. Apa itu? Tentu banyak hal tentunya. Karena di sini selain karena manusianya, selain karena alamnya juga makanannya. Nah, bicara soal makanan, bicara soal yang tadi itu semua tentu berbicara satu hal, itu tentang wisata. Oleh karena itu sebelum saya present tamu saya akan menyampaikan satu pantun. Ke pasar beli semangka, jangan lupa membeli pita. Yang paling seru datang di Kolaka yaitu tentang pariwisata. Sudah ada datang di tempat kita, ada Pak Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Zulkarnain. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, sehat deh. Alhamdulillah. Saya riset ini ternyata tidak salah lah Bupati Kolaka Pak Sepe memilih Pak Zulkarnain jadi kepala dinas. Masya. Sudah berapa lama nih Pak Kadis? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Wah, luar biasa. Nah, salah satu yang menarik setiap saya datang ke Kolaka ini, Pak, bicara tentang wisata, pariwisata. Sebenarnya kalau di kepala hati ini pariwisata itu apa saja sih sebenarnya Pak Kadis? Sebelum kita ngobrol yang teknis-teknis ini detail-detail. Setelah saya masuk di pariwisata, baru saya mengetahui dan memahami bahwa ternyata pariwisata itu cukup luas. Cukup luas, iya. Dan menarik tentunya. Karena di pariwisata itu memang ada alam. Ada alam, ada budaya, iya ada budaya, ada buatan, ada religi, dan berbagai, termasuk kuliner, ekonomi kreatif dengan berbagai macam kegiatannya. Iya. Itu semua, termasuk musik digital dan konten-konten semua masuk ekonomi kreatif. Wih, berarti itu juga kita urusi Pak Kadis. Urusi semua. Nah, selama menjadi kepala dinas pariwisata tentu memang 3 tahun, udah 3 tahun kurang lebih Pak Kadis. Tantangan yang paling unik itu adalah kan ini kan ada pandemi. Jadi tentu hampir semua sektor itu kena hantaman Pak Kadis. Akhirnya orang kan banyak sebelumnya selama pandemi di rumah aja. Akhirnya pas pelan-pelan udah mulai longgar nih, pariwisata tempat yang paling dicari oleh masyarakat. Begitukah juga dengan di Kolaka? Ya, jadi selama pandemi juga Kolaka juga tentunya berdampak. Iya. Tapi alhamdulillah tidaklah seperti dengan daerah-daerah lain. Iya. Wisata juga tetap berjalan, kecuali misalnya trennya meningkat, pandemi trennya meningkat itu baru kita tutup. Tapi selama itu masih normal-normal saja, alhamdulillah tempat wisata masih tetap dikunjungi, namun ada batasan-batasan. Oke. Kemudian ekonomi masyarakat juga tetap bergelut sehingga tidaklah terlalu berdampak dengan 2 tahun lebih ini pandemi melanda. Betul. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Tapi sekarang udah mulai normal kembali Pak Kadis. Iya, jadi beberapa tahun ini dengan adanya kebijakan pemerintah, pemulihan ekonomi nasional, kita juga di Kolaka alhamdulillah. Dengan adanya pemulihan ekonomi nasional, hampir semua SKPD juga melibatkan diri untuk membantu masyarakat dalam rangka pemulihan itu. Termasuk tempat-tempat wisata, ekonomi kreatif, kerajinan, industri dan sebagainya. Semua ditangani dengan bagus dan komunikasi dengan masyarakat yang mengelola itu. Kan berarti Pak Kadis ini berhadapan dengan para insan-insan wisata Pak Kadis ya, bertemu dengan orang-orang yang suka dengan wisata, termasuk juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Apa sih, bagaimana sih caranya Pak Kadis membangun komunikasi ke pelaku-pelaku ini? Karena saya yakin sekali Pak Kadis bahwa sebesar apapun potensinya tentu butuh juga komunikasi yang lebih atau pendekatan-pendekatan. Nah, gimana nih kita mau tahu caranya Kadis Pariwisata Kolaka ini membangun komunikasi dengan pelaku-pelaku atau mungkin yang selalu bergelut dalam dunia wisata dan ekonomi kreatif. Jadi banyak hal yang kita sudah lakukan. Yang pertama tentunya dengan pertemuan formal. Lakukan forum grup diskusi di berbagai tempat, di tempat wisata, kemudian di kelompok-kelompok masyarakat. Kaum muda juga kita ajak selalu datang. Jadikan kantor wisata itu sebagai rumah besarnya untuk komunikasi. Apalagi hari ini kantor kita sudah lumayan bagus. Bupati sudah memberikan kantor yang cukup representatif di
bekas kantor atau rumah sakit Benyamin Puluh. Oh iya, berarti udah pindah kantornya Pak Gadis. Sudah pindah ke sana, dan di situ sudah banyak ruang yang bisa digunakan oleh teman-teman kreatif untuk datang komunikasi, pertemuan atau apa. Ya, nah, biasanya kalau kita sudah bangun komunikasinya Pak Gadis, apa biasa yang mereka sih sampaikan unek-uneknya? Sebenarnya apakah kritikan atau keresahan-keresahan atau gimana sih? Ya, jadi saya lihat mereka memang perlu pendampingan, perlu pendampingan, kemudian dukungan baik itu kelembagaannya maupun misalnya ya bantuan bagaimana menghubungkan dengan berbagai stakeholder untuk mereka terus berkreasi. Karena kita juga tidak bisa lepas dari misalnya UMKM. Iya, UMKM. Di situ juga ada ekonomi kreatif di dalamnya. Termasuk urusannya juga dinas pariwisata. Ya, termasuk. Jadi kita ada beberapa SKPD ini melakukan pendekatan seperti itu. Jadi semua tertangani. Semua tertangani. Kooperasinya, UMKM-nya, ekonomi kreatifnya, kulinernya. Berarti kita Pak Gadis ini sangat terbuka Pak Gadis ini dengan semua. Ya, jadi kita selalu menjadi bagian dari solusi. Siapa saja yang datang, mau orang muda, mau orang ekonomi kreatif, mau orang wisata. Selalu menjadi solusi siapapun yang datang ke dinas pariwisata. Soalnya kan selama ini kan dianggap juga, kadang-kadang kan pemerintah kita datang, kadang-kadang aduh cukup ribet. Biasanya di kepalanya anak muda ini, kepala milenial ini. Tapi kalau untuk di dinas pariwisata justru itu akan difasilitasi. Kita akan memfasilitasi. Dicari jalan bersama supaya bisa kolaborasi mungkin Pak Gadis ya. Yang sekarang ini sudah berjalan. Kalau Pak Gadis ini kalau saya tanya ke Pak Gadis, gunung atau laut? Seleranya Pak Gadis? Hampir semua. Hampir semua. Di mana-mana saja senang. Mau ke gunung, mau ke pantai, mau ke budaya, semua. Berarti bisa hampir kita semua. tangani dan merasa nyaman. Kita ke lapangan, ketemu dengan masyarakat, kita ajak untuk bekerja bersama-sama untuk orientasi ekonomi mereka. Sehingga pemulihan juga di situ. Masyarakat. Maksud saya kalau Pak Gadis biasanya suka jalannya kemana sih Pak Gadis? Saya takutnya kita pimpin dinas pariwisata, tapi kita jarang juga main wisata karena mungkin ngurusin pariwisata. Akhirnya justru tidak. Kita juga kalau ada waktu jalan-jalan juga Pak Gadis. Wisata ke gunung atau ke tempat wisata pantai, karena memang kita hampir semua sebenarnya jenis wisata ada di Kolaka. Berarti favorit gunung, pantai, kemudian sungai, kemudian air panas, budaya. Yang paling favorit apa itu Pak Gadis? Karena kita di sini hampir sebagian besar memang berada di pinggir pantai, termasuk di kota ini, masuk kota waterfront city, kota di tepi air. Ini luar biasa sebenarnya. Kita hanya jalan-jalan, mungkin naik kendaraan atau lari-lari pagi sudah menikmati alam yang begitu indah. Boleh agak dekat-dekat mic-nya dikit Pak Gadis nih? Nah, Pak Gadis, saya kan selalu dengar itu istilah-istilah yang berkembang di anak-anak ini, anak-anak muda, yaitu adalah healing. Muncullah kata-kata healing selama kemudian pandemi ini ada, lalu kemudian dibuka longgarlah pariwisata. Ayo deh kita healing. Berarti dia mau berwisata itu, segala macam. Memang biasa juga kita lihat langsung anak-anak muda Kolaka itu Pak Gadis, mereka sedang berwisata atau familiar jika dengan istilah healing. Jadi saat ini memang banyak pilihan dari anak-anak muda. Kalau mau healing atau jalan ke tempat-tempat wisata, utamanya gunung, ke sungai, ke berkemah dan lain sebagainya. Hampir semua tempat. Hari ini sudah kadang-kadang terpantau karena mereka juga menyampaikan ke kita. Begitu. Jadi kesadaran anak-anak muda, kaum milenial itu untuk melakukan healing itu sudah luar biasa. Secara formal mereka menyurat ke kita. Kita melakukan seperti ini. 1-2 hari di Kia-Kia misalnya, atau di Kia-Kia. Termasuk ke Tamboraja, ke gunung ini, Pulau Padamarang. Kalau saya tanya gini Pak Gadis, saya kira semua apa yang kita mau capai tentu tidak terlepas dari namanya tantangan Pak Gadis. Pasti ada tantangannya. Nah, apa sih tantangannya Pak Zulkarnain selama menjadi kepala dinas ini? Tantangan kita ini saya rasakan, geliat orang-orang muda ini sudah sangat luar biasa. Di situ kadang-kadang kita maksudnya sangat kewalahan melihat bahwa
potensi anak muda sebenarnya di Kolaka ini dan kreativitas itu sudah sangat luar biasa. Terkadang kita baru mendapatkan misalnya kalau kita jalan, ternyata di sini ada ekonomi kreatif yang begitu berkualitas yang telah dibuat oleh anak-anak muda. Diciptakan oleh anak-anak muda sendiri itu. Oh, di sini ternyata ada tarian yang sudah diciptakan oleh anak-anak. Berarti pemerintah Kalastar ini ceritanya Pak Gadis ini kadang-kadang dirasa. Artinya kita kan memang harapkan begitu bahwa semua ekonomi kreatif kemudian tempat wisata itu tumbuh dari masyarakat sebenarnya, sehingga ada hubungan emosional antara apa yang dilakukan dengan insya Allah kan mungkin kesejahteraannya bisa lebih bagus ketimbang top down. Dari atas ke bawah biasanya tidak berjalan. Tapi kalau muncul dari masyarakat, insya Allah akan berjalan dan akan sukses. Dan itu banyak seperti misalnya dari jalan. Siap. Iya kan begitu. Iya betul. Tiba-tiba muncul luar biasa nih. Nah kalau kita lihat ini, kita lebih detail ini Pak Kadis. Apa sih yang jadi masalah di pariwisata? Apakah satu, ini saya kasih opsi-opsi pilihan aja Pak Kadis. Apakah itu SDM-nya? Artinya banyak orang yang datang berwisata masih buang sampah sembarangan. Ataukah mungkin yang kedua, pembangunan infrastruktur wisata kita ini belum memadai Pak Kadis. Mungkin belum tersedia MCK-nya, atau mungkin masih ada beberapa spot-spot yang sebaiknya dibangun tapi belum terbangun. Apa tadi masalah SDM, masalah infrastruktur. Apakah juga memang pilihan atau alternatif yang tersedia wisata di Kolaka ini memang terbatas atau akses informasinya yang kurang? Kira-kira dari tiga ini yang mana menjadi? Ya, jadi sebenarnya hampir merata. Ya. Hampir merata. Yang pertama bahwa sumber daya manusia sebenarnya sudah cukup mumpuni. Tinggal kesadaran saja, misalnya masalah kebersihan. Ini masih kadang-kadang Pak Gadis. Kadang-kadang ada tempat sampah, misalnya tempat wisata tidak dibuang sampahnya di situ. Itu dengar gitu. Itu yang masih kurang. Sebenarnya kesadaran untuk bersih. Itu masih sangat kurang. Oleh para pengunjung ini Pak Kadis. Kita harapkan juga sebenarnya karena sumber daya pariwisata yang ada di situ sangat terbatas. Misalnya ada beberapa tempat memang yang sangat viral dan paling banyak pengunjungnya, kadang-kadang memang kewalahan itu tentang sampah. Tempatnya untuk buang sampah ada. Jadi kita berharap sebenarnya bahwa masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata pertama tentunya harus sadar tentang kebersihan. Kalau soal infrastruktur Pak Gadis? Infrastruktur juga kita sudah sering komunikasikan sebenarnya juga karena anggaran memang masih sangat terbatas dan bukan hanya pariwisata yang dipikirkan oleh pemerintah daerah. Kita tentunya libatkan juga masyarakat desa atau kepala desa yang ada di tempat wisata itu untuk betul-betul bisa mengembangkan. Kemudian tentunya juga kita berharap dunia usaha. Tempat wisata itu sebenarnya bisa berkembang kalau dunia usaha juga melibatkan diri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bukan hanya pemerintah atau dinas pariwisata. Dan saya melihat bahwa ketika itu terjadi, itu malah bisa lebih optimal. Ketimbang kita yang misalnya membangun, melaksanakan, kita lihat kadang-kadang mungkin manajemennya yang belum maksimal, kemudian orang misalnya masuk begitu saja. Dan kita harapkan ke depannya tempat-tempat wisata itu bisa lebih akuntabel. Ya, ada kepercayaan masyarakat bahwa tempat wisata ini sudah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kemudian kekompakannya masyarakat Kolaka untuk membangun ataupun sadar wisatanya itu bisa dan menghasilkan nilai ekonomi langsung Pak. Dan kita juga buka peluang yang sebesar-besarnya kepada dunia usaha, teman-teman kaum muda yang punya naluri bisnis. Mari kita kembangkan. Teramat banyak alam yang disiapkan Tuhan di Kolaka ini. Dan Pak Bupati juga sering sampaikan bahwa Kolaka ini sebenarnya diciptakan oleh Tuhan pada saat beliau tersenyum. Luar biasa. Mendapatkan alam yang begitu indah, budaya yang begitu beragam, sehingga sebenarnya tinggal dipoles saja oleh masyarakat setempat atau kaum muda itu sudah bisa jadi tempat wisata. Dan pemerintah komitmen akan hal itu, siap membantu Pak Kadis. Siap membantu karena memang kita penyelenggara pemerintahan ini sebenarnya kan kita bekerja ini untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau ada kolaborasi dan masyarakat minta sama kita bahwa mari Pak saya kelola ini, silakan bisa. Kan banyak sekarang ini tempat lain kerjasama dengan pihak ketiga, ini investor, kemudian mungkin yang punya naluri bisnis untuk mengembangkan itu.
itu malah bisa lebih bagus. Tanggapan sedikit ini Pak Kadis sebelum kita menuju ke akhir-akhir. Pak Kadis, saya pernah dengar beragam asumsi kayak begini Pak Kadis. Itu tempat wisata kalau dikelola pemerintah biasanya enggak bagus. Tapi kalau dikelola swasta, bagus Ki. Itu tanggapan dong dikit Pak Kadis. Nah, itu sebenarnya ada benarnya juga. Ada benarnya juga. Juga. Karena kan orientasinya kita sebenarnya itu bagaimana supaya tempat-tempat wisata ini bisa lebih bagus. Cuma kadang-kadang masyarakat kalau menganggap bahwa pemerintah yang kelola ini, dia menganggap bahwa ini kan gratis dia. Tapi kalau pihak swasta pasti bisa lebih akuntabel. Dan itu di mana-mana terjadi. Baik di Jawa, di Bali, NTB, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Ketika di pihak ketiga kan atau murni investor yang kelola pasti akan lebih bagus. Karena orientasi bisnisnya pasti lebih berkembang. Ketimbang pemerintah yang memiliki. Makanya macam Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Pasti di pihak ketiga kan dan itu sangat akuntabel. Semua terukur. Berarti harapannya Pak Kadis begitu pun juga pariwisata di Kolaka. Kita di sini insya Allah kita juga perlahan-lahan akan melepas. Akan melepas dan akan membuatkan kerjasama siapa saja yang mau. Baik itu BUMDes atau mungkin ada kalangan muda yang punya orientasi bisnis untuk mengelola itu ajukan ke kita. Tidak apa-apa itu Pak Kadis. Tidak apa-apa. Kita akan lepas. Kita kan bukan sebenarnya kewenangannya kita untuk mengelola di sini, tapi kita berharap anak-anak muda bisa menjadi pihak ketiga untuk mengelola tempat wisata itu supaya bisa lebih akuntabel dan mereka mendapatkan pendapatan dari situ. Wah, kalau pemikirannya Pak Kadis ini berarti memang Kolaka terutamanya untuk wisata dan ekonomi kreatif dibuka kerannya nih Pak Kadis. Siapapun kalau kau anak muda punya potensi, punya kepedulian, ajukan saja. Selama kau bisa profesional, ayo pemerintah siap wadahi itu. Kita kan ini sepanjang pantai yang ada mangrove itu ini kan luar biasa potensi. Sayangnya kita sudah membuat jembatan tapi belum ada anak-anak muda yang mau kelola. Wah, ditantang banget ini tawaran. Misalnya di sini Tahua ada. Ada beberapa tempat spot-spot itu bisa dibuatkan, dikerjasamakan dengan pihak swasta atau pengusaha-pengusaha muda kita. Untuk mengembangkan tempat wisata itu. Boleh saja Pak Kadis. Luar biasa. Sebenarnya PAD dari untuk wisata ini seberapa? Kalau potensinya sebenarnya potensinya untuk mendapatkan PAD bisa maksimal. Bisa maksimal. Lebih besar. Sayangnya itu tadi masih ada pemahaman masyarakat kalau pemerintah yang kelola pemilik pasti bisa. Kan? Berarti kita berharapnya adalah akan lebih maksimal ini PAD dari pariwisata, sumber pariwisata kalau pemerintah tidak jalan sendiri. Harus berkolaborasi. Kerjasamakan. Wah, luar biasa. Yang itu sering saya tantang teman-teman di mana saja bahwa kalau kau mau kelola silakan masukkan proposal. Kita buatkan kerjasama berapa? Luar biasa. Wah, saya langsung termotivasi nih Pak Kadis. Saya siap bantu promosi. Pantai ini banyak. Padamarang sekarang kita buka lebar-lebar. Siapa yang mau kelola di sana? Padamarang itu masuk 7 prioritas tempat wisata di Sulawesi Tenggara. Padamarang ya. Padamarang. Pulau ada Padamarang. Gubernur. Kebetulan memang saya belum pernah ke situ Pak Kadis. Mudah-mudahan nanti bisa kita sama ke Pulau Padamarang. Pak Kadis, Pak Zulkarnain, makasih banyak. Ngobrol-ngobrol di Halo Podcast seru banget. Dari perbincangan ini kita tahulah bagaimana potensi yang dimiliki oleh Kolaka untuknya di bidang pariwisata. Dan saya kira Pak Kadis milenial kita ini sangat open minded untuk soal keterbukaan berkolaborasi, sinergitas, yang penting kok profesional. Ayo. Betul. Luar biasa. Makasih banyak Pak Kadis. Demikianlah obrolan kita bersama Pak Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka, Pak Zulkarnain. Sekarang apa yang kira-kira masih menjadi kekurangan atau apa unek-unek, silakan tulis di kolom komentar. Thank you. Halo Podcast.